moderator. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu presenter pertama Siska Meliana, presenter kedua Juan Vargas Zombie, dan penjawab pertanyaan Vicky dan Hanif. Kelompok kami mendiskusikan perusahaan IKEA. IKEA adalah perusahaan multinasional asal Swedia yang mendesain dan menjual furnitur siap rakit, peralatan dapur, dekorasi, aksesoris, dan berbagai barang dan layanan rumah lainnya. IKEA dimulai pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad dan saat ini berkantor di pusat di Belanda. IKEA telah menjadi pengedar furniture terbesar di dunia pada tahun 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska. Apa sih manfaat CSR bagi perusahaan IKEA? Yang pertama adalah peningkatan reputasi merek. Peran CSR yang positif dapat mempengaruhi reputasi merek perusahaan IKEA sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli akan lingkungan, baik lingkungan alam, masyarakat, serta karyawan. Dan dengan adanya program CSR dari perusahaan IKEA itu dapat menambah peningkatan pelanggan dan menambah kepercayaan pelanggan bagi perusahaan IKEA. Terus untuk mencapai kriteria tersebut ada beberapa program yang dijalankan oleh perusahaan IKEA. Yang pertama yaitu di daur ulang dan pengurangan limbah. Yaitu perusahaan IKEA mempunyai komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan pada tahun 2030, yaitu dengan menetapkan menggunakan bahan terbarukan sebanyak 100% dan daur ulang. Dan di sini juga perusahaan IKEA mempunyai komitmen yaitu mengurangi emisi karbon sebanyak 45% pada tahun 2030 juga. Yang kedua itu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kegiatannya memberikan bantuan sosial, bantuan bencana, dan memberikan bantuan kesehatan. Yang terakhir yaitu program tanggung jawab perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti melakukan kegiatan pengembangan skill bagi karyawan supaya skill dari para karyawan dapat berkembang. Yang kedua yaitu di loyalitas konsumen. Pelanggan akan lebih bangga terhadap merek yang mereka beli karena mereka tahu bahwa perusahaan yang mereka pilih untuk melakukan belanja di perusahaan tersebut memiliki reputasi yang tinggi, memiliki nilai yang sama seperti mereka, yaitu memiliki citra perusahaan yang tinggi, sehingga mereka akan memilih perusahaan IKEA untuk melakukan belanjanya di situ dan meningkatkan loyalitas konsumen untuk melakukan belanja. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Yang ketiga peningkatan daya tarik investor. Seorang investor yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap yang memiliki tanggung jawab sosial cenderung akan memilih perusahaan yang memiliki citra perusahaan yang tinggi, yang memiliki nilai lebih dari perusahaan yang lain. Dan dengan adanya program CSR dari perusahaan IKEA dapat menarik para investor untuk melakukan investasinya tersebut. Dan dengan adanya investasi di perusahaan IKEA dapat mengembangkan program-program atau proyek-proyek yang akan dilakukan di masa mendatang. Perusahaan yang berkomitmen dengan program CSR cenderung akan mengalami keberlanjutan dalam jangka panjang karena CSR bermanfaat seperti satu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Program CSR yang berfokus pada lingkungan, yang berfokus pada tanggung jawab sosial dapat mengurangi biaya perusahaan IKEA dan dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bertujuan untuk yang memiliki tujuan utama yaitu seperti kepedulian terhadap lingkungan, sehingga dari itu karyawan akan lebih kreativitas dan inovatif. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya tarik karyawan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bekerja sama dengan program CSR cenderung akan lebih loyal dan termotivasi. Contoh program lain yang mendukung untuk mencapai kriteria tersebut yaitu seperti satu program Blueberry
pertanian serta hutan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu mengurangi emisi karbon. Dan tadi perusahaan IKEA juga punya komitmen yaitu 45% mengurangi emisi karbon pada 2030, yaitu dengan mengambil langkah menggunakan energi terbaru dan meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga yaitu mendukung komunitas lokal. IKEA di sini bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memberi dukungan kepada pelaku usaha UMKM untuk melakukan usahanya. Seperti IKEA mengadakan bazar, di situ para pelaku usaha UMKM dapat mempromosikan atau memperkenalkan produk mereka di halayak luas. Yang keempat yaitu mendorong keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Di sini IKEA berkomitmen juga untuk mensamaratakan keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Contoh di rekrutmen karyawan inklusif yang bertujuan untuk IKEA di sini merekrut karyawan dari berbagai latar belakang, tidak hanya satu latar belakang saja. Yang kedua di mengembangkan karyawan. Di sini perusahaan berusaha untuk bekerja sama dengan para karyawan untuk mengembangkan sistem-sistem yang ada di perusahaan. Yang terakhir itu apa sih tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan IKEA? Yang pertama, biaya praktik yang berkelanjutan. Tadi saya bilang perusahaan IKEA mempunyai komitmen yaitu menggunakan bahan baru terbarukan seperti kayu. Di sini perusahaan IKEA menggunakan kayu yang berkualitas atau kayu yang bersertifikat. Cenderung harganya akan lebih mahal dari kayu yang konvensional atau yang di bawah kayu bersertifikat. Dan dalam hal ini berarti biaya operasional dari perusahaan IKEA akan semakin naik. Yang kedua yaitu di pengurangan emisi karbon. Dan untuk mengurangi emisi karbon itu dapat mengambil langkah yaitu dengan melakukan investasi terhadap teknologi dan infrastruktur terbaru. Dan dengan hal itu maka biaya operasional perusahaan akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu perlunya perubahan budaya. Seperti yang kita tahu, budaya sebelum adanya CSR di perusahaan IKEA akan berbeda setelah adanya CSR di perusahaan IKEA. Jadi perusahaan IKEA harus membuat budaya baru yang mendukung program CSR. Contohnya yaitu memberikan edukasi kepada para pelanggan, kepada para karyawan perlunya CSR. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan profitabilitas dengan tanggung jawab sosial. Di sini IKEA harus bisa menyeimbangkan profitabilitas dengan tanggung jawab sosial dan memastikan tanggung jawab sosial itu tidak mengurangi profitabilitas perusahaan. Contohnya seperti di sini IKEA harus memilih inisiatif mana CSR yang mendukung bisnis perusahaan tersebut dan mengukur sejauh mana profitabilitas yang didapat perusahaan saat menggunakan kebijakan program CSR tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang praktik CSR dalam skala global. Nah, dalam praktik CSR ini ada dua komponen. Yang pertama itu tanggung jawab rantai pasok. Perusahaan IKEA ini mempunyai rantai pasokan yang kompleks dan yang luas, yang mana ini melibatkan banyak sekali kemitraan perusahaan di seluruh dunia. Nah, mereka juga sudah membuat standar yang ketat pada para pemasoknya untuk melakukan praktik yang terbarukan dan bertanggung jawab. Dan juga perusahaan IKEA telah bekerja sama kepada para pemasoknya untuk meningkatkan praktik mereka dan juga lebih menjaga lingkungan dan sosial. Yang kedua itu ada peran perusahaan multinasional dalam mendorong perubahan positif. Perusahaan IKEA ini perusahaan yang cukup besar dan bisa dibilang berpengaruh. Nah, dengan mengandalkan pengaruhnya yang besar, dia dapat mempromosikan bagaimana
praktik-praktik yang bertanggung jawab dan yang berkelanjutan tadi. Dan juga dia dapat menggunakan platformnya untuk lebih meningkatkan kesadaran bahwa untuk melestarikan lingkungan dan juga sosial melalui kegiatan produksi. Kemudian selanjutnya adalah mengukur keberhasilan inisiatif CSR di IKEA melalui metode. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama indikator kinerja utama. Nah, di sini IKEA menggunakan KPI itu untuk mengukur sampai sejauh mana inisiatif dan juga kegiatan CSR mereka. Yang pertama itu ada indikator kinerja utama, ya. Ini meliputi kuantitatif dan kualitatif. Contohnya itu adalah bagaimana penggunaan sumber daya yang hemat, kemudian bagaimana mendaur ulang limbah, kemudian apakah karyawan sudah mendapatkan pelatihan, dan juga apakah rantai pasokan sudah mendapat bantuan. Kemudian kedua itu adalah laporan kemiskinan. Di sini perusahaan IKEA ini menerbitkan laporan kemiskinan tahunan, yang mana ini dapat menjadi tolak ukur ataupun bisa dilihat untuk bahwa menilai gitu upaya IKEA dalam upaya IKEA ini dalam terhadap kemiskinan global. Gitu. Apakah praktik CSR-nya ini berpengaruh gitu kepada kemiskinan global? Gitu. Karena perusahaan IKEA ini telah memberikan banyak sekali bantuan seperti pendidikan, kesehatan, dan juga akses kesehatan untuk masyarakat umum. Kemudian yang ketiga itu umpan balik dari pemangku kepentingan. Nah, selain dari laporan kemiskinan, perusahaan IKEA juga menerima umpan balik dari pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, pelanggan, sampai juga kemitraan lokal. Nah, ini kenapa dikumpulkan umpan balik ini? Ya, ini dapat sebagai tolak ukur juga bahwasanya menilai apakah praktik CSR ini telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi, dan juga ini juga bisa kita lihat bahwa apakah CSR kita sudah kena kepada para pemangku kepentingan ini. Kemudian yang terakhir adalah tren-tren yang muncul dalam CSR. Nah, yang pertama fokus pada ESG. ESG itu terdiri dari 3. Yang pertama itu lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Nah, untuk bagian lingkungan, perusahaan IKEA ini sudah berkomitmen untuk melakukan kegiatan perusahaannya itu, tetapi tetap memperhatikan lingkungannya dengan melakukan kegiatan yang bertanggung jawab dan juga yang terbarukan dan berkelanjutan. Yang kedua, kemudian itu untuk sosial, mereka juga meningkatkan kesadaran sosial juga di rantai pasokannya dan juga mempromosikan tata kelola yang baik. Kemudian yang kedua itu daur ulang dan pengurangan limbah. Nah, di sini perusahaan IKEA telah melakukan sebuah langkah yang cukup baik, ya, dengan mengurangi limbah dengan cara itu mendaur ulang yang sudah tidak digunakan lagi menjadi produk yang bisa digunakan. Dan juga mereka sudah berkomitmen pada bahwasanya di tahun 2030 semua produk yang mereka hasilkan itu berasal dari daur ulang. Yang ketiga itu transparansi dan pelaporan jasa. Perusahaan IKEA ini mempunyai transparansi yang tinggi dalam pelaporan CSR mereka. Jadi kita dapat melihat apakah apa-apa saja gitu praktik CSR yang mereka lakukan, dan kita dapat menilai apakah CSR mereka itu sukses dan
gitu kepada pemangku kepentingannya. Kemudian keempat, pendidikan dan kesadaran konsumen. Ya. Selain dari transparansi, perusahaan IKEA juga melakukan pelatihan, ya, mengajari kepada konsumennya bagaimana cara menggunakan produk-produk mereka. Selain itu juga bagaimana menjaga dan melestarikan produk mereka tanpa menghasilkan limbah. Kemudian yang kelima ada kemitraan global dan lokal. Nah ini perusahaan IKEA ini kan bekerja sama dengan banyak kemitraan di global di seluruh dunia. Nah, ini dia dapat membuat pengaruh yang positif. Nah, dengan pengaruhnya yang besar tadi, dia dapat mempengaruhi para perusahaan-perusahaan global untuk melaksanakan inisiatif CSR-nya, yaitu dengan membuat produk yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tanpa harus merusak lingkungan sosial. Yang terakhir ada integrasi CSR ke dalam strategi bisnis. Nah, ini adalah tren yang paling penting, ya. Karena tanpa sebuah integrasi, CSR ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Karena integrasi di sini maksudnya semua orang yang berkepentingan dan yang bersangkutan di dalam CSR ini harus sama-sama berjuang dalam mewujudkan inisiatif CSR yang telah direncanakan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Baik gurunya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Baik, saya Pak Regi Nurasution dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, di bagian program-program CSR yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan IKEA, tetapi pasti selalu ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan CSR. Ya, misalnya hambatan di dalam eksternalnya seperti kekurangan dana atau kurangnya komitmen dari manajemen, dan maupun hambatan dari eksternalnya seperti kurangnya dukungan dari pemerintah setempat atau kurang adanya kepercayaan dari masyarakat. Meskipun hal ini tidak terjadi pada perusahaan Anda sekarang. Pertanyaannya, tetapi apabila ada hambatan yang terjadi dalam melakukan kegiatan CSR pada perusahaan Anda, bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? Perkenalkan, nama saya Garasola dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, dalam materi yang telah disampaikan tadi ada yang disebut dengan program CSR oleh perusahaan IKEA. Namun belum dijelaskan secara rinci apa-apa saja program yang telah dilakukan. Di sini saya ingin bertanya, apa-apa sajakah program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan IKEA? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Safira Tiara Sandi dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya, perusahaan IKEA seperti kita ketahui sebagai perusahaan retail yang mana ingin melakukan produksi karena hanya sebagai pengecer furniture. Tapi tentunya perusahaan perlu memasok barang dari perusahaan lain. Bagaimana IKEA bekerjasama dengan perusahaan lain dalam melaksanakan salah satu program CSR positif IKEA, yaitu menggunakan sumber bahan baku yang berkelanjutan, dan jelaskan program yang sudah berlangsung. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sitria Nadina dari kelompok 2 izin bertanya, yaitu salah satu cara perusahaan IKEA itu mengukur keberhasilan inisiatif CSR-nya adalah dengan menggunakan laporan kemiskinan untuk mengetahui dampak CSR yang dilakukan IKEA terhadap kemiskinan global. Pertanyaannya, program seperti apa yang sudah dilakukan oleh IKEA untuk mengubah kemiskinan tadi dan bagaimana efektivitasnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Hidayat, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah perusahaan IKEA ini memiliki kebijakan kesetaraan atau inklusi terhadap praktik CSR yang mereka lakukan? Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Pak Regi. Pertanyaan tadi
Jadi apabila ada kendala, hambatan-hambatan maupun dari internal maupun eksternal, bagaimana cara kami dalam mengatasi hambatan tersebut? Oke. Nah, di sini kami ada beberapa langkah. Yang pertama itu kami akan mencari tahu apa akar masalah itu, entah dari dana ataupun dari pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Setelah kita tahu apa akar dari permasalahan itu, kemudian langkah kedua kami melakukan komunikasi dan kolaborasi. Bagaimana kami menyampaikan apa itu pentingnya CSR kepada pemerintah, kemudian masyarakat, dan selain itu juga kami melakukan kolaborasi dengan pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah dan juga masyarakat di sekitar perusahaan kami dalam mewujudkan CSR ini. Jadi mereka ikut serta dalam melakukan praktik CSR ini. Dan yang ketiga itu solusinya. Seperti yang pertama tadi kan kekurangan dana. Di sini kami kan melakukan pencarian dana, contohnya seperti sponsor eksternal gitu, dan juga dengan cara kemitraan, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya, investor. Kemudian kalau masalahnya terhadap pemerintah, ya seperti yang tadi kita membangun kepercayaan, ya, kerjasama, bagaimana pemerintah, masyarakat itu percaya dengan kita, bahwasanya kegiatan CSR kita itu membawa impact yang baik, yang positif kepada kita juga. Jadi mungkin itu solusi dan langkah-langkah dari perusahaan kami dalam mengatasi hambatan-hambatan seperti yang tadi. Bagaimana dari saudara Farid? Dari penjelasannya bisa saya terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. Pertanyaannya itu bagaimana IKEA bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melaksanakan program CSR positif IKEA, yaitu menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan jelaskan program yang berlangsung. IKEA telah mengenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab. Salah satu inisiatif utama mereka adalah program penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, terutama dalam produksi furnitur dan produk rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan ini, IKEA telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan dan berbagai program CSR yang mendukung visi mereka. Salah satu inisiatif utama IKEA adalah People and Planet Positive, yang mencakup berbagai upaya dalam menggunakan bahan baku yang berkelanjutan, energi terbarukan, dan peningkatan kualitas udara dalam ruangan. Dalam hal penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, IKEA telah berkolaborasi dengan berbagai mitra. Mereka telah mengadopsi pendekatan yang disebut Better Pattern Initiative yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kapas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. IKEA juga bekerjasama dengan Yayasan Rainforest untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan dalam produk-produk mereka berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Selain itu, IKEA memiliki program IKEA Foundation yang berfokus pada membantu anak-anak di seluruh dunia mendapatkan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan. Mereka telah bermitra dengan UNICEF, Save the Children, dan banyak organisasi lainnya untuk mencapai tujuan ini. Program-program CSR IKEA berlangsung di berbagai tingkat, mulai dari rantai pasokan bahan baku hingga dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan berkolaborasi dengan mitra yang sejalan dengan nilai dan visi mereka, IKEA berusaha mencapai dampak positif pada planet ini dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang juga. Apakah Safira cukup puas dengan jawaban dari kami? Baik, terima kasih. Saya bisa menerima jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Supri, yaitu program apa saja yang dilakukan IKEA untuk mengubah kemiskinan dan bagaimana efektivitas program tersebut. Nah, IKEA memiliki beberapa program untuk mengurangi kemiskinan, baik di tingkat global maupun lokal. Program-program tersebut yakni peningkatan kualitas hidup kerja IKEA. IKEA berkomitmen untuk memastikan bahwa pekerja di seluruh rantai pasokannya memiliki kondisi kerja yang layak dan aman. Perusahaan ini bersama dengan mitranya untuk menyediakan pelatihan pengembangan keterampilan serta akses layanan kesehatan dan sosial. Di Indonesia, IKEA bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dalam program Mampu Maju Perempuan dan Maju Perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
dan produktivitas perempuan di industri rotan. Efektivitasnya pengembangan usaha sosial. IKEA mendukung pengembangan usaha sosial yang memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat miskin. Perusahaan ini bekerjasama dengan organisasi non pemerintah maupun di pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh program IKEA yang telah berhasil mengurangi kemiskinan. Yang pertama, di Afrika sendiri, IKEA bekerjasama dengan organisasi non pemerintah yaitu CARE untuk mendukung pengembangan usaha sosial di bidang pertanian. Program ini telah berhasil menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja di Afrika. Di Indonesia sendiri, IKEA bekerjasama dengan Kemiskinan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pengembangan usaha sosial di bidang pengolahan hasil pertanian. Program ini telah berhasil menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Apakah perusahaan IKEA memiliki kebijakan atau inklusi terhadap program praktik CSR yang mereka lakukan? Jawabannya yaitu ya, perusahaan IKEA memiliki kebijakan atau inklusi terhadap program praktik CSR yang mereka lakukan. Kebijakan ini disebut sebagai People and Planet Positive. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kebijakan IKEA People and Planet Positive mencakup 4 pilar, yaitu People. IKEA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusi bagi semua karyawan. IKEA percaya bahwa karyawan yang bahagia dan termotivasi akan menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, Planet. IKEA berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari bisnisnya. IKEA menargetkan untuk menjadi perusahaan netral karbon pada tahun 2030. Produk. IKEA berkomitmen untuk membuat produk yang berkelanjutan dan terjangkau. Selanjutnya yaitu partnerships. IKEA bermitra dengan organisasi lain untuk membuat dampak positif di dunia. Baiklah, puas. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sola. Berikut adalah beberapa contoh spesifik inisiatif CSR IKEA di Indonesia. Yang pertama yaitu Bluebag Project. IKEA Indonesia menawarkan tas belanja ramah lingkungan fakta kepada pelanggan sebagai pengganti tas plastik. IKEA Removal and Recycling Service. IKEA Indonesia menawarkan layanan pengangkutan dan daur ulang furnitur bekas kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu IKEA Batik Design Competition. IKEA Indonesia mengadakan kompetisi desain batik untuk melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, e-witness trip. IKEA Indonesia mengirim karyawannya ke proyek-proyek yang didanai oleh IKEA Foundation untuk melihat bagaimana proyek-proyek tersebut membantu anak-anak yang rentan. Selanjutnya yaitu UTZ Certificate Coffee Beans. IKEA Indonesia menggunakan biji kopi yang bersertifikat UTZ yang berarti biji kopi tersebut diproduksi dengan cara yang berkelanjutan. Baik, apakah puas? Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan membacakan kesimpulan untuk presentasi hari ini. Dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa IKEA adalah contoh perusahaan besar yang telah aktif dalam Corporate Social Responsibility atau CSR dan telah merasakan manfaatnya. Beberapa manfaat CSR bagi IKEA mencakup peningkatan reputasi merek, loyalitas konsumen, dan daya tarik investor. IKEA juga telah meluncurkan berbagai inisiatif CSR. IKEA juga memiliki dampak CSR dalam skala global melalui tanggung jawab rantai pasokan dan peran perusahaan multinasional dalam mendorong perubahan iklim. Perusahaan ini telah mempengaruhi CSR dalam skala global dengan mengurangi penggunaan kayu dari hutan hujan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kondisi kerja di rantai pasokan. Untuk masa depan, IKEA dapat terus mengikuti tren-tren dalam CSR, seperti fokus pada ESG, daur ulang, transparansi, dan pelaporan. Pendidikan konsumen, kemitraan global dan lokal, integrasi CSR ke dalam strategi bisnis, inovasi produk berkelanjutan. IKEA telah menjadi contoh sukses dalam menerapkan CSR dalam bisnisnya dan dengan terus berinovasi dan mengatasi tantangan.
perusahaan ini dapat memainkan peran yang semakin besar dalam mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan di dunia bisnis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin bila ada kata-kata dari kami yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.